pagi semuanya. Selamat kita berjumpa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya saat ini kita datang ke tempat ini, satu kerinduan kita untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus sembah dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Tuhan itu begitu baik bagi kita. Sampai saat ini kita ada. Ini semua berkat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian penyembahan kita. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau imani. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Yesusku. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami ingin memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah kepadamu, karena Engkaulah yang layak kami puji dan agungkan, karena Engkau terlalu baik buat kami semuanya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita dan berkat Allah menyertai kami dan memberkati kami. Kami sudah persiapkan hidup kami, kehidupan kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya. Kami yakin kami diberkati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami memuji, mengagungkan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu di antara mereka Tuhan yang sakit di rumah mereka masing-masing. Engkau juga lawati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau lawati kami semua. Kami berdoa juga buat seluruh ya Tuhan hamba-hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menghadapi cuaca yang kurang baik Tuhan. Mereka tidak bisa beribadah, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Engkau kuatkan mereka, mampukan mereka, tetap mereka berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka semua, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik pelayanan musik ya Tuhan, baik multimedia, dan juga persembahan, membawakan persembahan khususnya untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar Tuhan, kami yakin firman-Mu menjadi kekuatan yang besar buat kami, karena kami tahu, karena firman-Mu menjadi kekuatan buat iman. Harap kami boleh teguh di dalam Engkau, kami bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di ruangan ini, Engkau sudah kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini kita ada di tempat ini. Begitu besar kasih-Nya Tuhan bagi kita. Kita mungkin beberapa hari ini cuaca ya dibilang mungkin tidak baik ya, dari pagi sampai malam lagi. Tapi puji Tuhan, itu bukan suatu halangan buat kita untuk datang ke tempat ini ya. Kita percaya kita mau datang kepada Tuhan karena satu kerinduan kita, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Sampai saat ini kita bisa menghirup udara. Ini semua anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu mengucap syukur dan mengucap syukur ya. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur, karena Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu baik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semuanya? Baik, Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kayak baru sebagian kayaknya ya. Mungkin masih cuaca dingin, mungkin masih ada, mungkin mulai kalau bilang mungkin flu kali ya, saking dinginnya ya. Tapi puji Tuhan, saat ini walaupun dibilang ada tua, ada muda, tapi
tapi kita mau memuji Tuhan, kita mau benar-benar, kita mau pakai waktu ini, waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, apa kabar saudara-saudara semuanya? Luar biasa. Yes. Wah, mantap baru ya. Puji Tuhan, luar biasa. Berarti berkatnya Tuhan luar biasa bagi kita semuanya. Haleluya. Kita bersyukur saat ini ya. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena boleh saya ada di tempat ini semua karena kasihnya Tuhan. Juga saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan buat kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk belajar ya, untuk melayani Tuhan. Walaupun itu kecil, tapi kita percaya Tuhan yang terbaik bagi kita. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Ya, kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang mau menggerakkan tangannya? Haleluya. Wah, semuanya ya. Puji nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita dengan nama Tuhan. Kita percaya ada gerakan Allah di sini. Ada kesukaan dari Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita sembah untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk mengagungkan Dia. Nama yang bersama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
ya. Udah mulai gerah ya. Puji Tuhan, mungkin yang dingin sekarang udah mulai ada gerakan Allah, ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Yuk, kita mau nyanyikan lagi, kita mau bergoyang untuk Tuhan, kita mau menari untuk Tuhan. Sukamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amin. La la la
Gak mudah, semuanya bergoyang untuk Tuhan. Ya, Daud aja menari untuk Tuhan, padahal dia raja. Ya, kita sebagai anak Tuhan tak perlu kita harus malu, ya, karena Tuhan yang kita senangkan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau persiapkan untuk diisi dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami. Haleluya Tuhan, saudara. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita. Hatiku tetap bersyukur. Dalam kelemahanku
bersyukur kepadamu Tuhan apapun pekerjaan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan meskipun orang lain tidak memperdulikan kami, tetapi Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Apapun kondisi, apapun keadaan kami, tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau saat pagi hari ini Tuhan Engkau masih izinkan kami ada di tempat ini. Engkau masih berikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih izinkan kami menghirup udara segar di saat pagi hari ini. Bahkan Tuhan masih izinkan kami untuk belajar melayani Tuhan. Ini semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni segala salah kami Tuhan. Kalau seringkali hati kami jauh daripada-Mu, seringkali kami tidak mengerti akan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, Kau tetap baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan boleh menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pakai kami pelayan-pelayan-Mu lebih hari lebih heran lagi untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan dikenyangkan oleh sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan seluruh hidup kami agar firman yang sebentar disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam di hati kami Tuhan, boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kami tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini datang dengan berbagai masalah, Tuhan sudah turut campur tangan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami percaya Tuhan, kemenangan boleh kami alami di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk melayani kami lewat firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Sebentar pula kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Engkau sudah memberikan terlebih dahulu yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Kami alaskan seluruh doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita memberi yang terbaik. Kita nyanyikan pujian kita, kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan.
kebun Medlen yang diberkati oleh Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan karena walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi dikatakan tadi tidak menghalangi untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, datang mencari Tuhan. Dan pagi ini puji Tuhan kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh dalam pujian penyembah. Saya percaya kita sudah mengalami berkat Tuhan. Nah puji Tuhan, pagi ini saya rindu kita buka bersama-sama mungkin ayat firman Tuhan ini yang sering kita dengar, kita baca, tetapi pagi ini mari kita melihat kembali bahwa seperti pujian tadi katakan, sekalipun di sekeliling kita kadang tidak mengerti keadaan kita, situasi kita tidak sejalan, tetapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu segala-galanya. Kita buka dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Sebenarnya saya ingin membaca ini, cuma kita baca saja ayat 1 sampai ayat yang ke 9. Yohanes pasal yang keempat. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Kita sering baca, mungkin kita sering banyak kali kita sudah mendengar, tetapi pagi hari ini mari kita lihat kembali. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, yang mungkin masih kuat, boleh bangkit berdiri. Dan saya rindu kita baca secara bergantian. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Yohanes pasal keempat ayat pertama dikatakan begini: ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sama-sama ayat 9 kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi ayat-ayat ini kita sudah sering membaca, mendengar. Tetapi mari kita lihat kembali ayat yang ketiga, ayat 9, dikatakan Yesus harus melintasi Samaria. Kenapa dia harus melintasi Samaria? Kita melihat latar belakang yang perlu diketahui tentang konteks ini, bahwa dikatakan ayat 9 tadi kita sudah membaca bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Nah, karena orang Yahudi menganggap orang Samaria orang-orang yang paling rusak. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan identitas diri sebagai orang Israel. Orang-orang Yahudi menganggap Samaria sama najisnya dengan orang-orang kafir. Maka orang Yahudi enggan bertemu dengan orang-orang Samaria. Orang Samaria adalah orang campuran antara orang Yahudi dengan orang Asyur dan bangsa-bangsa yang lain. Dan dari keturunan ini, maka mereka, generasi ini tinggal di Samaria. Dan orang Yahudi melihat begitu rendahnya memandang orang Yahudi pada orang Samaria. Sampai-sampai kalau mereka jalan dari Yudea yang ada di selatan menuju ke Galilea yang ada di utara, mereka harus rela memilih jalan yang jauh, rute yang panjang, waktu tempuh yang lebih lama daripada mereka harus lewat di Samaria. Samaria terletak di antara Yudea dan Galilea.
Kenapa demikian orang-orang Yahudi sampai sedemikian seperti itu? Karena mereka tidak mau, dalam pikiran mereka, kalau mereka lewat di daerah ini, orang-orang Samaria, mereka tercemar, mereka dianggap rendah. Tetapi kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, dikatakan di sana ayat 3, Yesus harus melintasi, ayat 4, Yesus harus melintasi Samaria. Siapa yang mengharuskan Yesus lewat Samaria? Keputusan apa yang melatar belakangi Yesus harus lewat di Samaria? Dan kemudian ayat-ayat selanjutnya kita membaca ayat 5, 6 seterusnya dikatakan, sesampainya di kota Samaria yang namanya Sikar, di situ ada sumur Yakub. Yesus berhenti beristirahat karena dia sangat letih, dia sangat lelah. Hari itu dikatakan menunjukkan pukul 12 siang, berarti sedang panas-panasnya. Kemudian muncullah wanita Samaria yang hendak mengambil air di sumur tersebut. Sementara waktu itu kalau kita membaca ayat seterusnya, murid-murid sudah pergi ke kota untuk membeli makan. Bayangkan kalau semua murid pada waktu itu lagi ada di sumur itu, mungkin wanita ini tidak akan berani merapat ke sumur. Karena semua yang ada di sana adalah orang-orang Yahudi. Dia orang Samaria, perempuan lagi. Tapi karena Yesus sendiri di situ dan tidak ada yang lain, mungkin dia pikir cuma satu orang, merapat saja. Karena mungkin dia sedang membutuhkan, dia sangat kehausan. Dan wanita ini juga tahu tentang kebiasaan orang Yahudi. Dan dia sendiri yang berkata tadi ayat 9, masakan engkau orang Yahudi minta air kepada aku orang Samaria? Jadi dia tahu tradisi, dia tahu kebiasaan ini antara orang Yahudi dan orang Samaria. Tetapi mungkin dia pikir, pasti kalau dia merapat ke sumur, pasti Yesus, dia orang Yahudi, dia akan diam, dia tidak akan menyapa, dia tidak akan ngobrol. Mungkin ini pikiran dari wanita ini sehingga dia berani mendekat ke sumur itu. Dia pikir tidak mungkin, karena dia pria, orang Yahudi. Tetapi kita membaca ayat yang ke-7 tadi, pada kenyataan Yesus justru duluan menyapa dia. Yesus katakan pada wanita ini, berilah aku minum. Tentu wanita ini bingung, karena dia orang Samaria. Tentu dia kaget. Bagaimana mungkin seorang wanita ini yang tidak dianggap remeh, direndahkan. Dan tentu wanita ini tidak mengharapkan bahwa Yesus akan menyapa dia, akan menegur dia, akan apalagi ngobrol dengan dia. Tetapi dalam kenyataannya Yesus menyapa, menegur dia. Lagi pula itu orang Yahudi, orang-orang sekampung dia saja meremehkan dia, tidak menganggap dia, tidak menegur dia, malah diomongin. Tetapi tentu dia kaget. Kenapa? Mungkin mari kita melihat dari ayat pembacaan ini, kita bisa melihat dan latar belakang konteks ini, kita mungkin bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, dengan menyapa wanita ini, dengan mengajak dia ngobrol. Yesus menyapa, Yesus mengajak ngobrol, menegur wanita ini, berarti menunjukkan bahwa Yesus tidak meremehkan orang Samaria. Yesus tidak mengentengkan wanita ini. Pasti dia bingung, dia kaget, kok kenapa? Karena dia tahu kebiasaan, dia tahu bahwa tidak mungkin. Tetapi ini pelajaran yang pertama, Yesus, dia melihat bahwa Yesus tidak meremehkan, tidak merendahkan orang Samaria, apalagi dia sebagai wanita. Dengan meminta air membuktikan Yesus mau berbagi dengan orang Samaria ini. Yesus tidak menganggap dia suatu kenajisan, tidak.
Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan wanita ini. Wah, seorang wanita yang ditolak, yang diomongin orang, yang dijauhi orang, yang tidak disapa, yang tidak ditegur. Tetapi sekarang ada orang yang datang menyapa dan menegur dia. Tentu saya percaya dia merasa sesuatu yang beda. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Ada seseorang yang dulu itu dia, mungkin Bapak Ibu juga pernah mungkin nonton kesaksian di YouTube. Tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan, singkat cerita. Dan kemudian wanita ini dia mengalami sakit penyakit bertahun-tahun. Dia digoroti dan oleh sakit penyakit, kemudian ya maaf bicara, mungkin sudah bertahun-tahun dia tidak mandi, dia dijauhin orang, dikucilkan orang, diejek orang, bahkan dia katakan sampai saudara-saudaranya, kakak adik itu sampai marah, kamu ini gara-gara kamu sakit sehingga orang tua harus jual segala-galanya. Dan di situ dia katakan dia sangat jatuh terpuruk, sangat tertolak. Tapi singkat cerita, suatu waktu ada seorang anak Tuhan datang di tempat itu, dia karena pindah kerja jadi pos, dia dapat di dekat situ, dan dia tahu bahwa ada seorang wanita yang sudah siang dan malam menahan sakit penyakitnya. Singkat cerita, akhirnya dengan melewati banyak tantangan dan akhirnya dia terima Tuhan. Dan kemudian dia dipulihkan, dia disembuhkan. Saudara, satu waktu dia bilang, tiba-tiba ada orang kemudian menyapa dia, menegur dia. Dia katakan hatinya penuh sukacita, dia lari masuk ke dalam rumah, terus dia menangis dengan penuh sukacita. Ternyata ada orang yang peduli dengan saya, ternyata ada orang yang memperhatikan saya. Mungkin wanita ini juga demikian. Dia, bayangkan saudara, lihat kita membaca tadi, orang datang mencari air, mengambil air pada waktu pagi hari atau sore hari. Tetapi wanita ini dia datang pada waktu tengah hari, karena dia tidak mau berjumpa dengan siapapun, karena dia diomongin, dia dikucilkan, dia dianggap tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi saudara lihat, yang pertama saya katakan kita bisa mengambil pelajaran. Yesus tidak pernah merendahkan sesuatu. Yesus datang, dia berjumpa dengan wanita. Dia menghargai wanita ini, dia menghormati wanita ini, dia memberikan nilai kepada wanita ini. Sekalipun orang-orang di sekelilingnya tidak peduli kepada dia, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, tidak menganggap dia, merendahkan dia. Tetapi Yesus datang dan mengatakan, engkau berharga di mataku, engkau mulia dalam panggilan, dalam penilaianku. Mungkin saya tidak tahu keadaan kondisi kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita juga mungkin mengalami pengalaman seperti ini dalam konteks yang berbeda. Mungkin keluarga kita, teman-teman kita menjauh kita. Mungkin mereka tidak peduli dengan kita. Tetapi percayalah, Yesus memperhatikan keadaanmu. Dia tahu keadaan kondisi hatimu. Dia tahu setiap luka-luka di dalam hatimu oleh karena terjadi penolakan. Dan dia peduli. Ini mungkin yang poin yang pertama kita bisa lihat. Sekali lagi kita bisa membayangkan bagaimana perasaan pada waktu Yesus menegur dia, pada waktu Yesus ngobrol. Yesus menjumpai wanita ini secara pribadi di tengah-tengah kesepiannya, di tengah-tengah kesendirian. Itu terbukti dia datang sendiri. Dia tidak mau berjumpa dengan orang banyak. Dan Yesus secara pribadi datang menjumpai dia di tengah-tengah kepedihan hatinya, kesendiriannya, di tengah-tengah dia ditolak oleh orang banyak yang tidak dipedulikan oleh orang-orang sekampung. Yesus mungkin katakan, meskipun kamu wanita Samaria yang tidak dianggap, yang direndahkan orang sekampungmu, apalagi orang-orang Yahudi, tetapi engkau berharga di mataku. Mungkin hari ini juga ada di antara kita yang mengalami mungkin kesepian, kesendirian, kepedihan, bahkan mungkin engkau direndahkan, diremehkan. Dia mau datang menjumpaimu, dan dia mau datang menjumpaimu, memberi nilai dalam hidupmu, memberi harga dalam hidupmu. Sekalipun orang-orang di sekelilingmu tidak menghargai, tapi Yesus peduli. Dia mau datang menjumpai engkau dan sekali lagi memberikan harga, dan dia berkata, engkau mulia dalam pandangan.
Ini poin yang pertama, kita bisa belajar betapa Yesus peduli. Yang kedua, yang berikut, apakah cuma sampai di sini kepedulian Yesus kepada wanita ini yang dianggap remeh, yang direndahkan? Kalau kita baca, kemudian saya baca dalam ayat yang ke-13, 14, dia berkata di sini, ayat 13, saya loncat saja. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang kedua, kita bisa melihat di sini, Yesus menawarkan air hidup kepada wanita ini, supaya dia katakan supaya tidak haus lagi. Ini bicara tentang apa yang air yang dunia tawarkan. Hal-hal yang dunia tawarkan itu membuat tidak akan pernah memuaskan. Bisa memberikan rasa kepuas, rasa bahagia, tetapi itu sifatnya sementara, itu yang dunia beri. Sedangkan apa yang Yesus tawarkan kepada wanita ini akan membuat dia tidak haus lagi. Yesus menawarkan kehidupan yang baru kepada wanita ini. Air yang akan kuberikan menjadi mata air dalam dirimu. Dan hanya Yesus yang sanggup memuaskan jiwa kita. Hal yang sama ini juga Yesus sampai hari 2000 tahun yang lalu di tepi sumur Yakub, dia menawarkan kepada wanita. Hari ini juga dia datang dan menawarkan kepada setiap orang yang mau percaya, memberi air kehidupan, sehingga tidak akan haus. Ya, apa yang dunia beri, dunia tawarkan, itu kepuasannya bersifat sementara. Tetapi apa yang beri itu, kepuasannya hidup kekal sampai selama-lamanya. Ini yang kedua. Kemudian saya baca lagi. Kalau kita lihat di sini, saya baca ayat yang ke-15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk meminta air. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kalau kita baca ayat ini 15 dan ayat 16, mungkin ini agak membingungkan, karena dia minta air, Yesus katakan panggil suamimu. Tidak ada koneknya, tidak ada kolerasinya, tidak nyambung. Jadi seolah-olah kita melihat ini, percakapan ini tidak nyambung. Dia minta air, Yesus katakan panggil suamimu. Apa hubungannya? Tetapi saya renung-renungkan, saya coba lihat-lihat, saya membaca, saya pikir di titik ini Yesus mau supaya wanita ini terbuka pada dia. Seolah-olah Yesus mau bilang kepada wanita ini, apa yang kamu tutup-tutupi, yang kamu simpan, aku tahu, aku mengerti keadaanmu, aku mengerti penderitaanmu, aku tahu kegagalanmu, aku mengerti perasaan malumu. Hidup kita juga dia tahu. Hari ini saya tidak mengerti, mungkin Ibu Gembala juga tidak tahu, tidak mengerti penderitaanmu, sakitmu mungkin, kekuranganmu, kegagalanmu, bahkan semua yang tidak engkau banggakan, semua yang tidak engkau mau dibicarakan, diomongin oleh orang lain. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Orang di kiri kananmu saat ini juga tidak mengerti apa yang kau sedang rasakan, kepedihanmu. Orang tidak, tapi dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini, dan dia mengerti keadaanmu, dia tahu isi hatimu. Sebaik-baiknya wanita ini menutupi kegagalannya, Tuhan mengerti. Yesus menunjukkan pada wanita ini, kamu tidak perlu menutupi kegagalanmu, kamu tidak perlu malu kepada kegagalanmu. Dan Yesus tidak berhenti kita melihat sampai di situ, saudara.
Yang berikut kita bisa melihat poin yang berikut. Ayat yang loncat ayat yang ke 24. Dikatakan di sana ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apalagi yang kita bisa lihat di sini. Poin yang ketiga, Yesus bukan hanya datang menyapa, menegur wanita ini yang dikucilkan oleh orang banyak, oleh orang-orang sekampung. Poin yang berikut, dia terus meningkat, dia menawarkan air hidup. Terus lagi, Yesus tahu keadaan penderitaan, dia mau supaya wanita ini terbuka kepada dia. Awal dari pemulihan adalah keterbukaan, firman Tuhan katakan. Selama mungkin dia tutupi, maka dia tidak mengalami pemulihan. Demikian juga hidup kita. Tuhan tahu keadaan kita. Tidak ada yang perlu disimpan di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti kekurangan kita, kelemahan kita. Dia tahu, dia mengerti. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Yang keempat ini kita melihat bahwa kepada wanita yang seperti ini, yang dikucilkan, yang tidak dianggap, yang direndahkan, Yesus mengungkapkan apa yang menjadi keinginan Bapa. Yesus mewahyukan kepada wanita ini apa yang dirindukan oleh Bapa. Dia katakan Bapa menghendaki. Di sana dikatakan ayat yang kita membaca di ayat 23-24 tadi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Apa yang ada di isi hati Bapa, yang menjadi kerinduan Bapa, justru diberitahu kepada wanita yang seperti ini. Yesus membukakan, bahkan kalau kita membaca juga ayat yang lain juga di dalam perikop ini, di dalam pasal ini, bahkan Yesus sendiri mewahyukan kepada wanita itu tentang dirinya. Dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Kenapa Yesus kepada wanita ini? Kenapa bukan kepada orang lain? Tidak ada orang yang terlalu hancur yang tidak dapat dijangkau oleh Yesus. Tidak ada orang yang terlalu gagal yang tidak dapat ditolong oleh Yesus. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan. Ayat yang terakhir saya baca, ayat yang saya loncat ayat 39, ayat 30. Kemudian dikatakan begini. Dia berkata ayat 29, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkin dia Kristus itu. Maka mereka pun pergi keluar kota datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah. Nah, ayat yang terakhir, ayat 29. Dan banyak
Orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kalau kita lihat ayat kalimat terakhir dan kita baca di ayat yang ke-39 ini, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang aku perbuat. Tadinya dia tidak mau diomongin segala sesuatu apa yang dia perbuat, segala kegagalannya, kelemahannya. Tetapi sekarang di hadapan orang banyak dia katakan tentang apa yang dia perbuat. Dia tidak lagi menutup-nutupi. Bahkan segala kelemahan kekurangannya itu bisa dikatakan dirubah menjadi kesaksian yang membawa orang-orang datang kepada Yesus. Dan ayat yang terakhir tadi, kegerakan rohani terjadi di Samaria, berawal dari perjumpaan wanita ini dengan Yesus secara pribadi. Orang yang tadinya gagal secara pribadi, malu terhadap dirinya, malu terhadap sejarah hidupnya, tetapi mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan wanita ini memenangkan satu kampung datang kepada Tuhan. Yang terkucil, yang direndahkan, yang tidak dianggap. Tapi Yesus datang mengulurkan tangan. Dia datang dalam kesendirian, dalam kepedihan. Tidak ada orang sekeliling yang mengerti tentang keadaan dia, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dan Tuhan datang menjangkau dia. Saya tidak tahu keadaan kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang bergumul, sedang berjuang, sedang mengalami kesepian, sedang mengalami penderitaan, mungkin kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam area-area hidup yang lain. Saya tidak mengerti, tetapi Yesus perhatikan dan dia mau datang menjumpai engkau, memulihkan engkau, menyembuhkan engkau. Dia mau, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang begitu mengasihi kita. Saya akhirnya dengan satu kesaksian. Saya sebenarnya mungkin Ibu Gembala memberikan jadwal pada minggu yang lalu, dan terima kasih juga buat Ibu Gembala yang begitu, saya lihat begitu luar biasa. Ibu Gembala di sini selain Gembala di Gereja 50 ini juga salah satu pimpinan di DPD Jawa Barat sebagai penasihat MD. Saya ada berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi di Gereja 50 ini. Nah, saya katakan tadi, jadi minggu yang lalu, tetapi kemudian ada seorang minta tolong karena ada satu keluarga ini masih muda, tetapi kemudian singkat cerita suami ini mengalami sakit itu sulit diprediksi, tiba-tiba dia stadium 3, stadium 4 dan 1 bulan koma, masih muda, anak-anaknya masih kecil. Jadi itulah saya cuma ambil kesaksiannya dia pada waktu dia mengalami seperti itu. Dia sudah berjuang keluarga. Sampai pada satu titik dia katakan, Tuhan, di mana engkau itu? Tuhan, di mana engkau? Mungkin dia komplain kepada Tuhan karena dia sudah setia melayani, dia lakukan segala sesuatu waktunya untuk semua. Tetapi dia mengalami hal itu, koma 1 bulan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan datang melawat dia dan Tuhan memulihkan. Tuhan kita hidup, dia mengerti, dia tahu. Hari ini saya tidak mengerti keadaan kita, tapi Tuhan yang maha tahu, dia mengerti. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya rindu kita naikkan pujian tadi yang sebelum kita masuk firman Tuhan. Saat di sekelilingku orang tidak peduli, tetapi Yesus mengerti, Yesus tahu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, teduhkan hati kita
Kita kembali datang. Haleluya. Glory. Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia mengerti segala pergumulan hidupmu. Dia mengerti penderitaanmu. Orang sekeliling mungkin tidak tahu, tidak mengerti apa yang kau sedang alami, sedang rasakan. Tapi dia tahu, dia mengerti. Dia ingin melawat, menjamah, memulihkan. 2000 tahun yang lalu di tengah-tengah kesepian, penderitaan dari seorang wanita ini yang terkucil, Yesus harus melewati. Yesus datang. Dia letih, dia lelah, tapi dia datang. Hari ini dia tetap sama, kasihnya tetap sama. Selalu Bersyukur selalu
yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, Tuhan tahu setiap penderitaan kami, Tuhan mengerti setiap perjuangan kami. Mungkin seorang ibu, seorang bapak berjuang untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk pekerjaan, untuk usaha dan area-area hidup lainnya Tuhan. Engkau mengerti, mungkin juga ada yang datang Tuhan pada pagi hari ini dalam kepedihan, dalam kesendirian, dalam keadaan mungkin orang di sekeliling tidak mengerti tentang setiap penderitaan dan kesukaran. Tetapi Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang tahu ya Tuhan untuk setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mengerti setiap luka-luka hati, luka-luka batin oleh karena tekanan, pergumulan ya Tuhan dan penderitaan. Tapi Tuhan Engkau lihat umat-umatmu di tempat ini tetap berkata, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat dalam ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih buat jamaah-Mu, buat lawatan-Mu. Pulihkan setiap umat-umat-Mu siang hari. Kiranya tidak ada satu orang pun yang hadir di tempat ini yang tidak dijamah, yang tidak dilawat oleh Engkau Tuhan siang hari ini. Semua kami dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi kiranya Roh Kudus yang lebih jauh menerangkan, dan kiranya Roh Kudus memeteraikan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kebenaran kita sudah dengar menjadi kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan. Dalam firman Tuhan kita memberikan di dalam hati kita. Kita mau belajar seperti Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau. Kita akan persiapkan kesembahan kita yang kedua. Kita percaya kita diberkati Tuhan luar biasa. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita tunggu untuk membawakan persembahan, kita nyanyikan pujian berjalan bersama Dia. Bersama
kiranya Tuhan memberkati. Nanti dengan hormat doa berkat Bapak Riki Kasat untuk maju ke depan. Siapa kami menyembah? Kepada Engkau Raja di atas segala raja, Pencipta pemilik langit dan bumi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelum Tuhan kami berpisah dari tempat ini, kami datang satukan hati kami umat-umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan seluruh, bahkan keluarga gembala di tempat ini. Tuhan berdoa ya Tuhan bagi Tuhan mereka yang sakit, yang sudah disebutkan tadi ya Tuhan. Saat ini dimanapun berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau hadir di sini, Engkau ada di sana juga ya Tuhan. Dan dari tempat ini kami mengangkat, kami mendukung di dalam doa buat kekasih-kekasih yang sakit. Kami satukan hati kami berdoa dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, dan oleh bilur-bilur Yesus mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih tadi yang sudah disampaikan yang berulang tahun Tuhan di minggu ini ya Tuhan. Kami datang juga menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan buat kasih karunia-Mu. Di dalam Engkau kami hidup, kami bergerak, kami bernafas. Hidup ini, nafas ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi Engkau-lah yang memberi hidup, Engkau-lah yang memberi nafas ya Tuhan. Kami berdoa saat ini juga satukan hati bagi mereka-mereka yang berulang tahun saat ini Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ulang tahun mereka di hari yang spesial, kiranya kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup mereka. Anugerah kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih, dan perjalanan di tahun yang akan berjalan ini Tuhan memahkotai setiap mereka dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Bapa, dan puji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami taruh Tuhan Ibu Gembala di tempat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di usia yang Tuhan yang lanjut Tuhan, tapi Tuhan Engkau melihat ya Tuhan bagaimana Tuhan komitmen kesetiaan Tuhan terus melayani Tuhan. Dan kami percaya Ibu Gembala di tempat ini menjadi inspirasi bagi kami hamba-hamba-Mu yang masih muda di wilayah di Bekasi ini Tuhan, untuk kami melayani lebih bersemangat lagi ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, anugerai kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan, mengayomi Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Tuhan beri hikmat, berikan kebijaksanaan semuanya Tuhan, di dalam Tuhan mengembangkan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan selalu Tuhan sekali lagi kekuatan, hikmat dari Engkau Tuhan. Bahkan sebagai juga salah satu Tuhan pimpinan gereja GPD Jawa Barat sebagai penasehat Tuhan,
Karuniakan juga hikmat ya Tuhan, sehingga dapat memberikan kontribusi Tuhan, dapat memberikan masukan-masukan kepada para pimpinan kami ya Tuhan, sehingga juga gereja ini terus bertambah-tambah, terus bertambah-tambah Tuhan, maju Jawa Barat dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini sekali lagi setiap umat Tuhan yang datang ya Tuhan, Engkau sekali lagi mengerti, mengetahui setiap masalah, setiap persoalan mereka. Kamu taruh semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Berkati semua yang ada ya Tuhan. Kami terus bertambah-tambah. Kami percaya GPDI Gria 50 ini jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mereka terus berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, dari berkat kepada berkat-berkat yang lebih besar lagi ya Tuhan, atas umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kekasih-kekasih, umat-umat pilihan Tuhan, mari angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang engkau rencanakan, diberkati oleh Tuhan, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayanan-pelayananmu. Terima kasih, dan kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi bahagian kita sekalian, mulai siang hari besok sampai hari Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami akhiri ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, jemaat GPD Gria 50 makin maju, berjalan dari iman kepada iman, terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi, dari berkat kepada berkat yang lebih besar lagi, dan Tuhan memberkati semuanya. Haleluya.